Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan. Dan tentunya kita di segmen Obras kali ini, diskusi kita di mana Indak Podcast ini adalah ruang sebagai informasi terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan industri dan perdagangan tentunya. Ya, dan saya Efta. Saya Fikri. Kali ini di segmen Obras, obrolan santai, kita akan membahas topik yang banyak ditanya selama proses pelayanan yang 1 bulan kemarin. Khususnya untuk para pelaku usaha ya. Pelaku usaha, yaitu hak kekayaan intelektual atau haki ya. Haki ya, terkait haki. Oke. Dan Pak Fik, tentunya di sini juga telah hadir narasumber kita yang cantik-cantik hari ini ternyata ya. Kita punya narasumber. Saya agak takut bilang cantik. Yang tersinggung nanti di rumah. Jadi itu hak juga sebenarnya. Haknya kita juga untuk menyatakan sesuatu. Boleh juga ya. Dan narasumber kita yang pertama langsung saja. Pasti kompeten lah. Ya, yang pertama ada Ibu Aida Julpa Tangkere SHMH. Ya, selamat datang. Beliau adalah perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Kabid Pelayanan Intelektual. Ya, oke. Dan yang kedua, tentunya tidak asing lagi, betul. Buat kita. Ya. Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah itu di bidang pembangunan sumber daya industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ada Ibu Frida Ivon Magdalena SE. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah hadir di memfasilitasi. Betul sekali. Hari ini ya. Terima kasih sudah hadir di segmen Obras Indak Podcast, dan hari ini kita akan coba-coba tanya-tanya ya. Kita juga didampingi loh. Oh ya. Ada ini yang terbaru di episode kali ini ya. Ya, ada IRDI, ini adalah produk dari kue kering Kota Palu, ini lokal ya. Jadi terbuat dari bahan-bahan lokal yang ada dan tentunya ini bebas dari gluten. Ya, gluten ya. Yang tidak suka tepung-tepungan terigu, bisa ya. Karena ini terbuat dari tepung lokal, ubi, kelapa dan sebagainya. Jadi ini untuk mereka para yang alergi gluten itu, ini baik untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana Pak Fik, langsung saja kita coba tanya-tanya sebenarnya. Ini boleh dibuka loh ini. Boleh. Iya, boleh ini boleh dibuka loh. Sambil ya, silakan. Tapi sudah terdaftar merek. Ini sudah. Sudah. Ya. Akunya sih sudah. Sudah. Tapi nanti coba bisa dicek langsung barangkali. Sudah. Untuk IRDI sudah. Ini sambil kita buka, saya mau langsung ke Ibu Aida. Santai-santai ini aja. Ibu Kabid, sebenarnya apa? Ada gambaran umum. Haki itu apa sebenarnya? Langsung barangkali. Terima kasih Pak Efta dengan Pak Fikri, terima kasih sudah diundang di satu sise yang sangat luar biasa. Kali ini kita membahas tentang pentingnya perlindungan dan pemanfaatan dari kekayaan intelektual sendiri. Mohon izin saya mewakili dari Ibu pimpinan kami, Bapak Kakandil juga dan Ibu Kadif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Nah, memang kita ini sudah beda nomenklatur, yang tadinya Kementerian Hukum, nah sekarang sudah terbagi dari Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kantor Wilayah Direktorat Pemasyarakatan, dan Kantor Wilayah Direktorat Keimigrasian. Kami dari 1 menjadi 4 bagian. Ya, tentunya juga semakin kita fokus dengan apa yang kita menjadi tusi dari Kementerian Hukum, yaitu ada P3H, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ada pelayanan hukum. Dan dari pelayanan hukum itu sendiri ada bidang layanan AHU dan bidang kekayaan intelektual. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan topik tadi yang Pak Efta informasikan dan Pak Fikri tentang kekayaan intelektual. Nah, ini kan banyak memang masyarakat khususnya Sulawesi Tengah yang belum memahami terkait apa itu kekayaan intelektual. Nah, lewat podcast ini saya luar biasa salut nih. Jadi bisa tersampaikan informasi-informasi kepada semua masyarakat khususnya di Kota Palu yang secara luas untuk di Sulawesi Tengah. Kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir dari kita sebagai ciptaan Tuhan manusia yang menghasilkan suatu produk maupun proses dalam bentuk produk atau proses yang bermanfaat juga buat manusia.
Jadi kalau yang tidak bermanfaat untuk apa? Nah, yang bermanfaat itu adalah itu artinya kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual itu banyak rezimnya. Rezim dalam arti ya diatur dengan undang-undang sendiri. Ya. Mulai dari hak cipta, ada merek, ada desain industri, ada indikasi geografis, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, ada paten, dan yang terakhir ada kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual komunal itu terdiri dari ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, ada sumber daya genetik, ada PIG, potensi indikasi geografis, dan ada indikasi asal. Nah itu banyak. Jadi Ternyata kalau luas. bisa ini kita bisa sampai malam, mungkin sampai subuh ya. Cuma kita Banyak sekali ya. Betul, Bu Aida. Sebelum kita lanjut, ini kalau tadi saya dengar Ibu kekayaan intelektual ya. Terus haki ini apa? Bagaimana kaitannya haki sama kekayaan intelektual? Apa singkatan atau apa? ya, jadi haki itu bahasa HKI, hak kekayaan intelektual. Jadi sebelum ke hak kekayaan intelektual, kita kenal dulu yang mananya kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual yang tadi saya sudah jelaskan, hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat dengan manusia. Nah itu yang dinamakan kekayaan intelektual. Apabila sudah dia lakukan pendaftaran ataupun pencatatan di rezim-rezim yang sudah saya infokan tadi, mau dia merek, mau dia cipta, kita mempunyai hak itu. Hak eksklusif yang kita miliki, sampai dia adanya kata hak kekayaan intelektual. Jadi dengan melakukan pencatatan, pendaftaran, kita mempunyai hak eksklusif, kita mempunyai hak hukum, supaya terkait dengan merek misalnya. Kalau saya sudah daftarkan ya jangan sampai orang lain pakai, itu menjadi hak saya. Kalaupun mau ditanya, ya. Yang tadi sertifikatnya ini apa terkait Merek. merek ya? Merek, karena merek itu adalah tanda yang membedakan dengan produk yang sejenis. Ya. Kita sama-sama ini Pak Esta, Pak Fikri punya handphone, yang membedakan apa? Mereknya. Kita sama-sama di Palu juga banyak produksi seperti ini juga, misalnya keripik ataupun olahan-olahan produk unggulan daerah gitu, keripik ataupun seperti ini, bawang goreng, coklat, cemilan-cemilan, sama semua bisa produksi, tapi yang membedakan apa? Mereknya. Itu yang dikatakan merek. Dan itu haknya kita apa? Kita bisa pakai mereknya kita sendiri. Kalaupun orang lain yang pakai nggak bisa, itu haknya kita. Kalaupun bisa mau dipakai berarti harus izin, harus ada perjanjian. Nah, ada dua hak itu sebenarnya, hak moral sama hak ekonomi. Hak moral tidak bisa tanpa izin dari pemohon atau pemilik mereknya. Hak ekonomis otomatis dibanding mungkin nanti Ibu Ivon jelaskan juga terkait dengan perdagangan atau perindustrian, pemanfaatan yang didapat oleh pelaku IKM atau UKM pada saat dia terbit mereknya. Apa nilai tambahnya, apa manfaatnya, itu bisa nanti dijelaskan boleh dengan Ibu Ivon atau nanti kita saling diskusi ya. Mungkin teman-teman mau beli merek produk-produk yang lain yang tidak ada mereknya dengan harga kue roti yang ditaruh di kios dengan harga 1.500 2.000. Tapi pada saat kita daftarkan mereknya itu kan nggak mungkin lagi dia 1.000 atau 2.500. Oh, sudah ada nilai tambahnya. Nilai tambah. Iya. Ya, oke, Sobat Indak, ini sudah dengarkan penjelasan tadi bagaimana pentingnya untuk mendaftarkan merek yang kita miliki, karena tentunya otomatis akan memberikan nilai tambah ya dari produk yang kita hasilkan begitu ya. Jadi yang bukan di ini kekayaan intelektualnya bukan di produknya, Iya. tapi di mereknya ya. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang larang bikin produk yang begini, Iya. tapi mereknya jangan diambil ya. Jadi kalau produknya ketika kita sudah punya hak merek itu, otomatis yang lain tidak bisa. Dia nggak bisa mengklaim pun ataupun hampir sama pada pokoknya nggak bisa. Tapi kalau ke produk ada nggak kayak macam tenun, kayak batik? Ah itu gimana itu sebenarnya? Kayak batik itu kan apa haki juga atau gimana? Haki juga enggak, Pak. Itu terkait produknya berarti? Iya, produk, motif kalau dari tenun ya. Jadi sebagai informasi lagi bahwa di KI sendiri itu ada rezim indikasi geografis. Kita bicara tenun, kita bicara tenun di Sulawesi Tengah itu ada 3 indikasi geografis yang sudah terdaftar. Tenun Donggala, Tenun Nambo Kabupaten Banggai, dan juga ikan sidat Marmorata Kabupaten Poso. Bicara soal tenun khas daerah maupun motif-motif kayak motif Donggala ya, itu semua komunal. Sudah dilakukan
perlindungan secara hukum karena sudah terdaftar indikasi geografisnya untuk tenun donggala. Yang dalam tenun donggala itu banyak motif-motif yang lahir secara komunal, secara turun-temurun sudah tidak diketahui siapa penciptanya dari motif-motif donggala. Tapi secara merek misalnya ada UKM atau IKM memang yang mau menjual itu harus pamit kepada pemerintah daerah atau asosiasi masyarakat perlindungan indikasi geografis tenun donggala. Oh iya. Oh, bukan orang per orang berarti ya? Bukan, kita bicara komunal. Kalau dia kekayaan intelektual komunal yang memang secara turun-temurun sudah tidak diketahui siapa penciptanya. Nah, itu memang sudah dilakukan perlindungan hukum dengan terbitnya sertifikat indikasi geografis tenun donggala. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan dari pihak IKM atau UKM atau pelaku usaha manapun yang mau memperjualbelikan itu harus pamit terkait dengan kalaupun memang dia ambil bahan ataupun dia memperkerjakan masyarakat-masyarakat yang ada di Donggala. Tapi berdiri sendiri beda, silakan menjual dengan merek yang masing-masing silakan. Izinnya ke pemerintah kalau komunal. Kalau memakai bahan ataupun motif-motif yang dari Donggala harus dari pemerintah Donggala, pamit izin. Tapi kalau misalnya merek mau berdiri sendiri silakan. Seperti Adipitoyo sudah terdaftar mereknya. Ada beberapa UKM penjual-penjual tenun yang saya lihat memang belum melakukan pendaftaran. Nah, itu seperti di jalan-jalan Mangga ya. Kalau Jalan Mangga kan daerah industri sana ya. Orang pasti tahu tempat jual kain-kain tenun. Tapi memang ada beberapa yang kami inventarisasi, beberapa toko itu belum melakukan pendaftaran merek. Bukan juga dari produknya, tapi dengan produk merek jasanya. Jadi merek ini ada dua lagi dibagi, merek dagang, merek jasa. Kalau rumah-rumah makan, silakan daftarkan merek jasa, penyedia makanan dan minuman. Kafe, silakan. Tapi kalau yang seperti ini yang di depannya kita, ada produk keripik, merek dagang namanya. Merek dagang berarti yang kita bahas sekarang misalnya merek Irdi, ini merek dagang namanya. Sama dengan yang produk-produk yang lain, kalau memang mau jahit versi tenun dengan motif sendiri, dia buat sendiri ya daftar merek dagangnya. Kalaupun dia menjual motif-motif donggala yang sudah terdaftar IG-nya, daftar merek jasanya penjual. Oke. Ibu Aida, sebelum kita lanjut bagaimana persyaratan dan apa saja yang disiapkan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan ke HAKI, kita coba ke Ibu Ivon dulu. Ya, Ibu Ivon, apa perannya? Betul. Dari perspektif pemerintah daerah itu bagaimana pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha yang ada di Sulawesi Tengah? Jangan dulu ke situ sebenarnya. Harusnya perannya Ibu Ivon ini terhadap HAKI apa? Iya, itu maksudnya tadi. Industri itu ya. Oke, ya. Gitu. Iya, maksudnya dari pemerintah daerah gitu sebenarnya. Bagaimana pentingnya itu? Silakan. Terima kasih Pak Efta, Pak Fikri. Izin Ibu Aida. Ya, sebenarnya perspektif pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kekayaan intelektual merek, yaitu menunjukkan identitas atau nilai tambah produk yang sama yang ada pada pelaku usaha IKM. Ya, dengan adanya pendaftaran merek pada produk yang dilakukan oleh IKM itu akan meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha, bisa menambah promosinya, untuk mendorong juga, ya itu juga bisa mendorong ekonomi daerah. Ya, kalau yang disampaikan tadi oleh Pak Fikri, apa perannya kita? Sebenarnya bidangnya kita ya melalui programnya kita, yaitu program perencanaan pembangunan industri. Kami di situ sudah beberapa tahun terakhir ini melakukan fasilitasi pendaftaran merek produk pelaku usaha IKM. Oh, jadi berarti dinas perindustrian ini sebagai tempat ya untuk mendampingi atau pendaftaran saja atau sampai mendampingi ke ini? Bagaimana? Karena itu ada biayanya. Iya, ada proses dan itu gimana dari dinas ada nggak bantuannya terkait itu? Kalau kami ada fasilitasi, kan tadi saya sampaikan ada fasilitasi pendaftaran merek produk IKM, yaitu kami memfasilitasi untuk pembayaran. Pembayaran itu kalau umum itu 1.800.000.
Tapi kami memfasilitasi dan juga kami juga akan mengeluarkan surat keterangan rekomendasi bahwa pelaku usaha IKM ini adalah binaan dari Perindak. Makanya yang awalnya 1.800.000 menjadi 500. Dan itu kami ada kerjasama dengan Kanwil Kemenkum. Ya, itu sudah mau masuk 3 tahun 3 ya, Ibu tahun. Aida ya. Mau Iya, sudah 3 tahun mungkin. 3 tahun ini. Iya, mungkin mau diperpanjang Luar barangkali. Siap. 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 Kalau Nanti berkenan, pasti, kalau pasti, berkenan. ya. Karena kita punya kerjasama sangat Pasti, Pak. sangat baik, sangat harmonis. Jadi kalau misalnya pelaku usaha mau daftar itu langsung ke Harus jadi binaan dulu berarti. jadi binaan atau bagaimana? Ada proses yang harus Kami binaannya kita juga Dinas Perindak. Kalau mereka datang itu pasti binaannya kami, Pak. Kalau baru Bu, umpama baru tahu hal ini datang, umpama habis dengar podcast ini Iya, dia tahu, dia baru belum Iya. pernah dibina sama Dinas Perindak. Bisa langsung dapat fasilitas itu nggak? Kami mengirim untuk fasilitasi kami mengirim surat ke kabupaten kota. Jadi dasar itulah kami memfasilitasi pelaku usaha IKM. Berarti harus jadi binaan Iya. dulu ya berarti. Tapi kalaupun mereka datang meminta surat rekomendasi, kami mengeluarkan. Ya, karena biar bagaimanapun itu adalah tetap binaannya kami, pemerintah daerah. Itu berarti ada proses kurasi nggak untuk memastikan pelaku usaha itu layak lah kita dapat fasilitas atau random aja atau gimana? Kami tidak asal mengeluarkan surat rekomendasi itu, pasti ada persyaratan yang kita mintakan. 1, KTP pemohon. Yang kedua, dia harus ada nomor induk berusaha NIB. Yang ketiga, itu harus terdaftar di Sistem Informasi Industri. Dan kami harapkan yang mereka ajukan itu juga harus produk unggulan. Ya, itu mungkin jadi kebijakan dan prioritas Dinas Perindak. Ya. Kalau berbicara ini Pak, biasa kalau ada yang ada uangnya, pembayaran, itu pasti ada masa berlakunya. Ya. Itu ada nggak masa berlakunya? Ya, kalau sertifikat merek itu dia berlaku 10 tahun. Lama juga ya. 10 tahun, ya. 10 tahun. Jadi setelah itu 6 bulan sebelumnya dia harus diperpanjang. Tapi pada saat perpanjangan itu kami tidak memfasilitasi lagi. Oh, periode berikutnya nggak? Tidak, ya. Harus dari pelaku usahanya sendiri bisa datang langsung ke kantor Kanwil Kemenkum. Harusnya 10 tahun kan bisa sudah bayar 1.800.000. Kan harusnya sudah bisa mandiri dia kan? dengan keuntungan dapat sertifikat merek itu ya harusnya. Oke, kita lanjut ke Ibu Aida. Ibu Tidak sabar Ibu. Iya. Makan dulu. Ibu. Boleh jangan. Tapi kalau Kita santai. saya sana bisa sedikit loh. Dibungkus. Masih banyak Ibu di belakang. Oke, Ibu, selain dinas perindustrian dan perdagangan provinsi seperti itu, ada OPD lain yang sudah bekerja sama atau dengan kementerian? Siap Pak Eta, terima kasih. Jadi untuk yang terkait dengan OPD mana saja, mitra kerja kita siapa saja. Dari kami saya bahas dulu, di kami itu tusinya kami itu pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita dorong itu adalah penyebarluasan informasi. Nah saat ini pun kita lakukan penyebarluasan informasi dengan kerjasama dengan Dinas Perindak, Perindustrian, Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih nih. Jadi semua informasi tentang KAI bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan yang kedua, selain itu kita ada pendampingan pendaftaran. Tadi sempat disebutkan sama Pak Eta juga pendampingan pendaftaran difasilitasi oleh dinas, biaya PNBP-nya. Jadi dalam pendaftaran merek itu adalah biaya PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Kalau dia UKM ataupun IKM, dia mendapat dengan harga 500.000. Kalau dia umum 1,8. Intinya gini, UKM binaan oke, tapi kalau misalnya nanti pada saat masyarakat mendengarkan podcast ini dia mau datang, lihat dulu nih
Kalau usahanya misalnya perhotelan padahal baru dibangun, apakah bisa dikatakan UKM? Bisa dikatakan IKM kan enggak. Nah ini yang kita bisa lihat. Ini siapa? Ada memang beberapa temuan mau bayar 500.000, minta surat rekomendasi. Padahal memang dia ya memang dari awal tapi sudah menggunakan anggaran yang besar misalnya. Jasa perhotelan ataupun rumah makan. Nah itu kan kita bisa lihat apakah itu masuk dengan binaan, apakah dia tergolong UKM atau IKM. Nah ini kan harus dengan teliti juga kita lihat. Tapi sebagai informasi ada 3 dinas yang berwenang untuk melakukan surat rekomendasi itu, mengeluarkan itu. Sampai di kami tim verifikasi ataupun dari Kementerian Hukum melakukan kurasi, verifikasi data, oh ini ada surat rekomendasi. Dari mana semua? Pertama, dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Kedua, Dinas UKM dan Koperasi. Dan ketiga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3 dinas itu yang berwenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi sehingga dari para pelaku IKM, UKM atau pemohon yang memang sejatinya dia UKM atau usaha yang memang kecil-kecilan itu memperoleh dengan biaya PNBP 500.000. Kalau yang umum 1.800.000. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau sudah lengkap, kita lakukan pendampingan pendaftaran yang sebenarnya secara umum bisa diakses secara mandiri. Bisa. Pelaku usaha langsung ya. Bisa. Silakan buka di dgip.go.id, masuk di aplikasi situs merek. Nah, itu bisa dilihat, tapi kita harus mendaftarkan akun user dulu. Akun user kita daftarkan dengan persyaratan yang sudah tertera di situ, ada KTP, ada nomor telepon, ada alamat email. Kita nanti akan memperoleh password. Nah, itu nanti kita peroleh, kita daftar. Nah, ada semua di situ SOP untuk tata cara pendaftaran. Secara mandiri bisa. Langsung dari rumah juga bisa berarti. Bisa, dimanapun online bisa, sangat mudah. Dan selain biaya tadi yang sudah saya sebutkan, prosesnya juga tidak terlalu lama kalau untuk pendaftaran ya. Pendaftaran misalnya selesai segala kelengkapan administrasi 5 menit selesai. Cuma satu yang memang butuh pendampingan dari Kementerian Hukum itu operator KI namanya. Karena memang kita sebelum melakukan pendaftaran ada yang namanya asistensi penelusuran merek. Karena sistem perlindungan merek adalah first to file. Siapa yang daftarkan duluan dia yang punya. Nah kita sekarang, iya. Nah kita ini merek tidak bicara soal seperti tadi yang Pak bilang atau Ibu ada NIB-nya, ada halalnya, Balai POM. Kita tidak bicara soal yang namanya perizinan. Perizinan 1 menit selesai kalau menurut saya ya. Soal izin doang. Tapi kalau namanya merek, kekayaan intelektual kita bicara aset Pak. Meskipun secara kasat mata tidak terlihat saya punya aset mobil ada di depan parkir. Tapi dengan sertifikat merek berdasar secari kertas saja dengan sertifikat itu mereknya kita. Harta yang kita punya. Sekarang contohnya kita cari selain merek IRDI, merek Coca-Cola misalnya. Itu merek yang sangat besar. Kalaupun dijual merek Coca-Cola siapa yang mau ambil? Pasti banyak. Nah, itu aset. Harta yang kita punya, tidak bicara soal sudah punya nama istilahnya ya. Nah, sudah punya merek. Kita manusia saja kan ada KTP-nya. Nah, produk ini harus ada namanya. Dan ini yang luar biasa menjaga reputasinya kan. Nah, itu yang merek. Terus sekaligus pendampingan juga yang tadi asistensi penelusuran merek karena sifat merek sistem hukumnya itu first to file. Jadi memang operator harus dengan konsentrasi kuat dengan nyimak bahwa oh ini belum terdaftar. Mau hampir sama dengan mereknya ataupun hampir sama secara detail ataupun mendekati itu kita bisa lihat dari operator itu. Udah beda 1 huruf dengan aja aplikasi. Nggak bisa. Jadi merek itu dari unsur warna nggak boleh hampir sama. Unsur penulisan gaya bentuk logo mereknya juga jangan boleh sama. Font, kalau font itu bentuk-bentuk tulisan ya itu masuk. Pokoknya bagaimana tata cara secara visual kita lihat dari bentuk warna, dari bentuk tulisan, dari bentuk gambar logo, gambar mereknya, ataupun dari segi bunyi. Misalnya I sama Y itu kan hampir sama bunyinya. Pernah juga bisa sebutkan merek yang minta maaf ini yang kasus kemarin juga Oreo sama Rodeo. Hampir sama kan. Padahal secara masyarakat beda, satu pakai R, satunya enggak kan begitu. Nah itu yang hampir sama pada pokoknya itu yang sama sekali yang betul-betul para operator ini harus teliti dalam
kantor wilayah ini yang tameng ke depannya. Tameng di depan yang seharusnya bilang, oh ini kemungkinan bisa, ini kemungkinan tidak bisa. Soalnya ini ada pembandingnya merek ini, merek ini, merek ini. Pasti kita sebutkan. Tapi berarti sudah pernah terjadi ya? Banyak Pak, banyak Pak, Banyak otomatis dan juga mungkin ada yang fasilitasi yang kita butuh pendampingan kerjasama dengan dinas. Ada beberapa merek yang hampir sama kejadiannya, ada pembanding, merek pembanding. Nah itu kan ada usul tolak. Jadi pada saat pendaftaran ada usul tolak. Nah kalau memang secara real tidak bisa kita buktikan secara hukum atau secara apa, oh ternyata memang benar. Ada yang sama baik dari segi warna maupun sama logonya ataupun dari segala bunyi kita ucapkan itu sama. Nah itu ya udah mau nggak mau gitu mereknya pasti tolak dan disarankan untuk mencari rekomendasi merek-merek yang lain. Nah ini yang perlu kita diskusikan juga dengan bukan diskusi kita bangun dorong kepercayaan dari masyarakat UKM. Ayo dong buat logo yang seunik mungkin. Biasa kan kadang para UKM IKM nama anak, nama jasa, nama rumah produksinya kan gitu. Ayo dong buat nama merek yang seunik mungkin. Kalau perlu tidak ada di KBBI deh. Oke, ini menarik ini Iya, Bu benar. Aida. Kalau misalnya saya pelaku usaha, terus saya mau daftar, terus ada merek yang sama. Ada enggak layanan untuk misalnya membantu orang atau yang mau mendaftar itu? Oh, ada enggak layanan di situ? Mendesain ya. Biasanya di Dinas juga ada ya, tenaga-tenaga desain. Oh, ya. Rian Iya. P2 IPK. Kemasan ya. Rumah kemasan Iya, ya. kemasan. Nah, maksudnya kalau di Ada. tempat Ibu Kalau di kami enggak ada ya? ada beberapa bantu, kami menyarankan aja. Biasa kan dengan teknik-teknik AI yang ada ya, buatan-buatan manusia ataupun tenaga-tenaga di kita yang terkait dengan IT kalau memang bisa membantu, kami bantu. Tapi itu pun ya sesuai keputusan dari pemohon. Biasanya kan memang ada dari suatu kelurahan, kampung atau desa. Nah dia buat ini mau ya kami pasti bantu untuk mendesainnya dan itu pun harus sesuai dengan keinginan pemohon mau seperti apa. Kami bantu dengan sebatas kemampuan kami. Tapi untuk kapasitas dari Kementerian Hukum sebenarnya kan nggak ada di situ. Kami mendampingi hanya melakukan pendaftaran merek, menyarankan, menghimbau, ayo dong buat nama merek yang unik. Kalau perlu nggak ada di KBBI, yang enak lah dilihat. Nggak panjang-panjang banget juga kan kalau merek hampir 3 rangkaian kata atau 4 rangkaian kata. Yang unik lah, bagaimana supaya tidak sama dengan merek-merek lain. Oke. Ya, jangan rebutan ini hak itu. Ya. Oke, kita ke Ibu Ivon dulu ya. Ibu Ivon, apa namanya kalau dinas Perindak sendiri ada enggak ya program yang pendampingan khusus untuk mendaftarkan pelaku usaha ini untuk mendaftarkan haki? Ada enggak program khusus yang dilakukan oleh dinas? Mungkin dibentuk kayak sosialisasi dulu ya terkait hakinya sendiri Iya, atau ini ya terutama dengan merek dagang tadi itu. Bagaimana? Kami dari bidang sudah melakukan juga dari tahun lalu, yaitu sosialisasi tentang merek, haki merek. Dan tahun ini juga kami akan melakukan lagi sosialisasi sekaligus memfasilitasi. Ya, seperti itu kerja yang kami lakukan. Jadi pemohon, pelaku usaha yang kami ikutkan di sosialisasi, kami lanjutkan dengan langsung memfasilitasi. Ya, rencana juga ini Bu Aida, yang seperti sudah saya sampaikan lalu, nanti tetap narasumbernya dari Kemenkum. Ya. itu dari kuota 30 orang umpama ya. Itu yang bisa difasilitasi berapa? Kalau 30 sudah harus 30. 30 langsung ya. Iya. Untuk tahun ini targetnya berapa ya? Kita ada 75. Banyak. Iya. Ada merek nggak? Tahun lalu lagi Pak, malah kita sampai 100. Oh, sampai 100. Kita banyak. 100-100-nya didaftar. 100 tahun, tapi kita bagi 2 tahap. Mungkin TW2 50, TW3 50. Dan itu masih terkait merek ya. Iya, Belum siap. ada yang lain seperti yang disampaikan Ibu Aida tadi bahwa mungkin Resim-resim. resim-resim yang lain Tuan. Sudah ada. Untuk sementara belum ada. Mungkin ke depan, harapannya kami ke depan KI yang ada itu kita bisa memfasilitasi. Ya. IG ya, Resimnya terkait itu ya tadi maksudnya ya. Oke. Indeks geografi ini kan rencana kopi ya, buat salah kopi. Kopi.
Sidat tadi sudah sidat. Sidat sudah ya, ya sudah masuk. Kemarin yang kita ini juga ya. Ya, sidat ya kita sudah diskusi kemarin juga di podcast. Ya, yang dapat pemerintah Kota Poso ya. Ya. Padahal sidat banyak loh di Ya. sini. Oke, kalau tantangan, kita bicara tantangan ya, mungkin dari Bu Aida dulu. Tantangan apa yang dihadapi untuk meningkatkan kesadaran khususnya ya bagi kaum pelikat haki itu? Kalau tantangan kita bicara soal letak geografis. Sulawesi Tengah dengan 12 kabupaten, 1 kota. Dalam penyebarluasan informasi terkait dengan jarak tempuh nih, kabupaten yang paling jauh kan Bangga ya dengan 17 jam, tapi memang sekarang sudah difasilitasi dengan pesawat. Tapi lihatlah bagaimana pesawat kan harus transit Makassar, dan juga nilai harga pesawatnya itu berapa, kayaknya lebih mahal, hampir sama dengan Palu Jakarta kalau Palu Banggai. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat itu hampir 2 komaan. Jadi dengan letak geografis yang panjang itu menjadi salah satu tantangan kita. Tapi bukan berarti tantangan kita harus stop sampai di sini. Banyak hal yang kami lakukan dalam hal penyebarluasan informasi untuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekayaan intelektual. Kami melakukan sosialisasi secara mandiri, misalnya di kami penyelenggara kami mengundang. Bisa juga yang seperti dikatakan Ibu Ivon, kami lakukan kerjasama dengan OPD-OPD yang tadi juga mungkin belum terjawab ya, banyak OPD yang kita kerjasamakan selain Dinas Perindak, kami ada juga Dinas UKM Koperasi, kami ada dari Bank Indonesia. Bank Indonesia kan dia UKM naik kelas ya. Nah itu kami kerjasama dengan Bank Indonesia, Dinas Pariwisata, dan juga Badan Riset Inovasi Daerah, BRIDA, Bapeda yang di bawahnya ada Litbang, universitas-universitas yang ada di Sulawesi Tengah, tingkat sekolah, tingkat SD, SMP, SMA, kami juga lakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Kebudayaan Provinsi, dengan ketua-ketua adat masyarakat, karena tergolong dengan banyaknya resim KI kan, tidak bicara soal merek atau cipta, tapi semua, maupun KI personal ataupun KI komunal. Dengan juga kita kerjasama dengan kelompok-kelompok adatnya, maupun dari tingkat Pemprov, tingkat provinsi, kabupaten, kota, semua kita lakukan kerjasama. Nah sekarang juga kita pelan-pelan kita lakukan, kita guide juga kaula-kaula muda nih, baik dari Papri, baik dari HIPMI, pengusaha muda. Kemarin juga kita sudah lakukan audiensi dengan Apindo Sulawesi Tengah, dan juga berbagai kaula-kaula muda seperti kemarin itu kalau tidak salah gerakan ekonomi kreatif. Gerakan ekonomi kreatif yang 2 tahun baru terbentuk tuh. Oh iya. Nah itu kita kerjasama dalam arti, ayo dong kita semua ini jadi agen penyebar luasan layanan KI supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat, ini loh pentingnya, ini loh pemanfaatan dari KI itu sendiri. Mau dari resi manapun, kalau dia produk dagang, produk jasa, daftarkan mereknya. Kalau kemasannya cantik, unik sekali seperti ini, daftarkan desain industrinya. Kalaupun dia ada resep-resep yang memang harus terjaga kerahasiaannya, catatkan rahasia dagangnya. Itu juga masuk ya? Masuk semua Rahasia dalam dagang. kekayaan intelektual. Rahasia apa namanya Berarti tadi? satu produk bisa banyak sertifikatnya. Benar sekali, Pak. Jadi dalam satu produk ini banyak kekayaan intelektual. Mau dari desainnya, rahasia dagangnya, merek, hak cipta. Kalau memang murni ini adalah gambar dari hasil karya pemohon, dia bisa daftarkan ciptanya. Ini dalam satu produk. Pengakuan KI sendiri ini sebenarnya hanya khusus di Indonesia saja atau internasional diakui mereknya kita? Kalau untuk merek, Pak, kita bicara merek. KI semua lah Ya. yang desain. Secara KI semua. semua bersifat teritorial. Oh, Kecuali teritorial. indikasi geografis dengan komunal. Itu bersifat semua diakui. Negara-negara pun mengakui itu. Iya, siap. Kalau merek berarti teritorial bersifat ini. Kalaupun dia mau daftarkan, dia mau produksi, dia mau jual ke negara lain, itu ada aplikasi yang untuk mendaftarkan negara-negara kerjasama seperti WIPO, dan ada aplikasi sendiri yang memang dia harus daftarkan lagi. Ya. Berarti kalau ini kita ekspor, Iya. kita jual ini atas nama bisa aja. Iya, bisa. Tidak tidak bermasalah nanti yang. Enggak. Kalau dia mau, kan ada jangka waktu nih, dia mau jual misalnya ke negara tetangga kita ya, misalnya ke Singapura, Thailand atau masyarakat, itu harus dicek dulu
di daerah sana ada daftar merek atau tidak. Karena sifatnya ini kan kalau merek teritorial. Kalaupun ada, nanti kita akan melakukan pencatatan kembali untuk di negara tertentu yang bukan di negara WIPO. Nah, ini yang coba nanti saya jelaskan negara-negara WIPO itu yang mana semua negara kerjasama. Nah, itu harus dilakukan pengecekan dulu. Pendaftaran kembali istilahnya. Artinya sebelum produk yang Diekspor ya ke negara yang lain itu harus dilakukan penelusuran lagi, pendaftaran kembali lagi. Berarti kayak Coca-Cola, merek-merek besar itu iya, begitu. Kalau tidak gitu ya bisa dipakai di sini. Beredar. Biasanya kerjasama ya. Biasanya izin aja yang pakai orang Indonesia tapi dia ambil mereknya dengan perjanjian lisensi. Franchise ya istilahnya ya. Kalau merek kayak KFC, McD. Iya. Ini kan yang kelola orang sini Kayak misalnya baju pada bola dari kan. luar. Tinggal ditaruh label Nike jadi mahal. Padahal dia tahu Padahal lah. bukan. Padahal buatan di sini ya. Gitu-gitu tuh lumayan. Merek loh. iya. Bisa dipakai di Baik. mana saja. Iya. Tapi khusus di Indonesia saja kalau Iya. yang ini ya. Iya. Jadi kalau Kirain misalnya, tadi bisa dipakai seluruh dunia. kecuali yang tadi masuk Yang ada WIPO kerjasama tadi itu ya. Iya, kalau di negara-negara WIPO ya nggak usah lakukan pendaftaran lagi. Yang penting yang bukan di negara itu yang harus kita lakukan pendaftaran dengan aplikasi yang beda. Kalau ini yang dari sisi pengawasan merek ini, apakah dari Kemenhum Iya, iya. ada lakukan pengawasan terkait merek atau itu kembali lagi ke dari pelaku usahanya mengadu, oh itu sana ada pakai merek saya gitu, Iya, gitu. atau gimana? Itu bagaimana ya? Kalau dalam penegakan hukum ya Pelanggaran, istilahnya, kalau pencegahan. untuk penegakan hukum di kami itu yang diketahui dulu nih dari berdasarkan undang-undangnya, kalau untuk penegakan hukum adalah delik aduan. Jadi siapa yang pemohonnya ya dia yang berhak untuk mengadukan ataupun melakukan somasi kalaupun itu ada yang dipakai disalahgunakan mereknya dia. Nah kalau dari kami itu adalah rangka preventifnya, pencegahan pelanggarannya. Benar yang dilakukan pemantauan, kami melakukan pemantauan produk tapi tidak langsung sidak ambil gitu-gitu misalnya barang palsu ya ataupun dari pasar-pasar tradisional yang masih menjual barang-barang KW. Ya, pastilah ada lah. Di mall saja pun mungkin masih ada ya di lantai-lantai satu dan banyak. Nah ini dia yang menjadi tantangan kami, tapi kami terus melakukan langkah preventif itu, pencegahan dengan melakukan himbauan ataupun dengan membagi leaflet. Ayo silakan kalau bisa jangan menjual barang-barang palsu atau KW dan tidak semudah juga kami langsung penegakan hukum, langsung penjara, langsung tangkap gitu enggak. Karena memang di tusi kami adalah langkah preventif tadi pencegahan, pemantauan dan kami melakukan inventarisasi. Misalnya, oh ternyata di daerah ini nih banyak menjual. Nah pada suatu event kami bikin sosialisasi. Nah jadi masyarakat di sana yang kami undang. Jadi seperti itu langkah preventifnya Kak. Jadi inventarisasi ini daerah mana di Indonesia Timur, Barat, Selatan yang banyak menjual barang KW ataupun di kawasan mana nih misalnya oh ternyata ada banyak UKM situ tapi belum mendaftarkan merek. Nah, kami inventarisasi potensi-potensi itu pencegahan. Nah, biasa kami lakukan sosialisasi atau langsung terjun on the spot langsung misalnya datangi dengan memberikan himbauan ataupun pembagian leaflet yang melakukan pendekatan yang agak enak ke masyarakatnya. Karena kan mau gimana juga ya, mereka cari nafkah juga kadang kan menjual, tapi bagaimana semampu kita untuk memberikan himbauan itu ke mereka bahwa jangan untuk melakukan penjualan barang palsu. Kalaupun ada produk, ayo daftarkan mereknya. Kalau dari dinas itu Apa? apa? Iya tantangan tadi, tantangan ya, terbesar yang tantangan ya. dihadapi bagaimana untuk memberikan apa namanya kepada pelaku usaha tentang pentingnya hak ini. Silakan. Tantangan yang kami dapatkan sebagai pendamping yaitu biasanya pemohon pelaku usaha itu pada saat mendaftar itu mereka tidak mau mengganti. Seandainya mereknya itu sudah terpakai, kalaupun sudah tidak terpakai itu mungkin mirip ya sama begitu. Mereka atau merek tersebut sudah lama ia pakai. Padahal itu tidak bisa digunakan karena sudah terdaftar ada yang gunakan duluan. Ya itu satu mereka nggak mau. Yang kedua pemahaman juga pemohon kabupaten kota, walaupun kami sudah melakukan sosialisasi, tetap juga kita agak susah untuk menyampaikan
bahwa merek yang sudah ditelusuri oleh teman-teman Kemenkum bahwa ini tidak bisa dipakai sama atau mereka biasa tidak mau juga merubah. Ini kayak terkait pertanyaannya Bung Efta tadi ini kan Iya. terkait ada nggak fasilitas ketika tadinya mereknya sudah kepakai sama orang lain kan, harusnya mungkin kita ada pelayanan untuk mendampingi mereka untuk mendesain ulang lagi Iya. mereknya Terus mereka. apa yang dilaksanakan atau yang dilakukan teman-teman di dinas gitu ketika dapat masalah ini? Ya, kita tetap komunikasi, Pak. Kita meyakinkan pelaku usaha dengan dinas kabupaten kota bahwa itu memang sama sekali tidak bisa. Iya, karena kita pasti akan ditolak. Sistem yang menolak atau pelaku usaha yang mempunyai merek itu. Pasti kita susah di belakang. Jadi lebih baik jangan. Gitu ya. Iya, Lebih baik jangan. dilanjutkan lah. Gitu. Iya, siap. Cari opsi merek yang lain. Iya. Harusnya ada layanan lagi itu bagusnya. Bisa. Layanan pendampingan. Kalau dinas kan sana ada desain rumah kemasan kan? Iya. Bisa Harus memanfaatkan yang ada Iya, kan. betul. Dan banyak juga layanan-layanan pembuatan desain Jasa. terkait gambar. Iya. Banyak. Dan kalau nggak salah dinas perindak itu kan punya gitu. Nah, itu langsung ke rumah kemasan berarti di UPT P2IPK. P2 IPK ya untuk mendesain gitu. Waktu di GCC pameran itu pelayanan, jadi kan di situ juga hadir Kemenkum, Dinas Iya. Perindak, P2IPK, ada Rian. Jadi ada yang mau mendaftar merek, kita langsung arahkan ke Rian. Gitu. Jadi dia nyambung. Mudah-mudahan juga kita nanti ya Masih ya Mudah-mudahan. dia masih nyambung ya. terbantu. Iya. Iya. Betul. Nah, Kasihan kan udah lama dia pakai tiba-tiba sudah ada duluan. ini karena dasarnya kan dia tidak tahu. Ternyata Iya. ini sudah terdaftar kan, sudah ada Terdaftar. yang pakai lebih dulu gitu kan maksudnya tadi. Gitu. Oke, Kan. betul. Nah, Ibu Aida, sekarang misalnya saya sudah dapat merek gitu. Nah, apa manfaat hukum yang didapatkan oleh ini ya pelaku usaha ya? Artinya kalau misalnya merek sudah didaftarkan, terus sudah dapat sertifikat, kemudian manfaat hukum dan komersial yang bisa dirasakan oleh pemilik merek itu. Ya Pak Eka, tadi di awal sudah saya jelaskan Iya. sifat merek yaitu eksklusif yang kita dapatkan. Sudah daftarkan sertifikat, sudah daftarkan sertifikat, berarti Pak Eka saja yang punya. Dia ada siapa-siapa yang punya. Ya. Cuma Pak Eka saja. Dan Pak Eka bisa memakai merek itu. Ya karena memang Pak Eka yang punya secara hukum. Iya. Orang lain mau pakai izin ke Pak Eka. Iya. Kalau Pak Eka mau kasih izin ke orang lain itu haknya Pak Eka. Iya. Jadi semua eksklusif dimiliki oleh semua orang. Melarang melakukan somasi kalaupun ada yang pakai silakan dilaporkan. Jadi itu secara hukum, dilindungi secara hukum. Iya. Suatu saat misalnya ada yang mengaku-ngaku, ya nggak bisa, cuma Pak Eka yang punya. Karena ada sertifikat itu dan sudah dilakukan pendaftaran oleh sertifikat. Nah, jadi hak eksklusif dilindungi secara hukum itu yang kita daftarkan mereknya. Tapi kalau komersilkan merek, nah tadi sudah dijelaskan dari awal nilai tambah dari suatu produknya, Betul. gambaran dari reputasi produknya, siapa yang mau beli. Paling masyarakat mau beli yang ada mereknya, nggak mungkin yang tidak ada merek. Sekarang masyarakat sudah pintar, mau cari merek pun yang sudah bermerek pun dilihat lagi nih komposisinya, kan? Dilihat lagi merek mana yang bagus, merek mana yang bagus. Nggak lagi melihat yang KW-KW yang di bawah-bawah, gitu ya. Jadi kalau selain komersilnya, nilai manfaatnya, nilai tambah, reputasi ke orang, trust istilahnya, percayanya masyarakat. Betul. Masyarakat nggak akan percaya kalau misalnya ini produk tidak ada mereknya. Dari segi apa? Misalnya kualitas, dari segi komposisi untuk kesehatan misalnya, trust. Jadi yang trust itu adalah kepercayaan dari masyarakat itu yang harus dijaga dengan merek yang tadi. Iya. Oke. Kalau kita bicara konsekuensi hukum, gitu, itu bagaimana itu? Kalau misalnya kita melanggar itu dari yang tadi. Sebelum dijawab ini kalau contoh karena sekarang lagi heboh ini penggunaan platform kayak media sosial Facebook dan segala macam. Hak cipta contoh itu misalnya itu misalnya lagu yang digunakan itu karena kan lagi ramai. Soalnya konten kreator ini. Iya. Tiba-tiba mendaki juga ini ada tim tiba-tiba mendaki di sini nih. Ya itu kalau kita menggunakan itu
bisa dijelaskan sedikit gambaran untuk ini? Kita ke merek dulu ya Pak Eftah. Misalnya kalau penegakan hukum kalau di merek karena sifatnya sudah memang si Pak Eftah misalnya yang jadi Punya pemilik dari pemohon merek karena delik aduan juga ya Pak Eftah bisa melakukan somasi. Misalnya menyurat dulu, jangan pakai merek saya itu sama. Kalaupun 2, 3, 4 kali tidak diindahkan somasi itu berarti secara hukum bisa dilaporkan. Di kami ada PPNS Pak, PPNS KI dan bisa juga langsung ke APH. Baik di Polda maupun tingkat Polres atau Polsek silakan dilaporkan kalau memang secara pendekatan dulu mediasi tidak diindahkan biasanya gitu. Nah itu yang secara merek itu. Kalau dari Cipta sendiri ini terkait dengan Cipta memang sering kita bahas sekarang mau di podcast manapun ya lagi rame-rame ya. Apalagi sekarang yang baru-baru kemarin tarian Dero kata so dilakukan di Taiwan, di Cina, kata Jepang ya. Jepang tarian Dero katanya sudah dilakukan di sana. Nah ini peningkatan teknologi nih yang kita memang harus mau nggak mau suka nggak suka harus kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti kita makin dilindas dengan perkembangan zaman. Kita pasti akan ketinggalan. Itu namanya kekayaan intelektual. Karena dari hasil olah pikir AI dengan buatan manusia sekarang apapun jadi. WA pun ada metanya. Misalnya toh chat Google ada chat GPT, semua bisa didapat dari itu. Genggaman dunia ada di genggaman tangan, handphone istilahnya. Dengan yang cipta-cipta tadi, kalau karya cipta itu seumur hidup dan dapat kalaupun dia meninggal dapat diperpanjang. Itu pencatatan, pendaftaran hak cipta. Kalaupun pencatatan pendaftaran hak cipta kita harus lakukan juga. Kalaupun ada cipta ini intinya karya cipta adalah di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Beda dengan merek, tanda yang membedakan dengan barang yang sejenis dalam bentuk produk atau dagang atau jasa dan jasa. Kalau cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Contohnya karya tulis, kayak konten kreator, pertunjukan, video, puisi, pantun, komik, karya tulis atau yang lainnya. Nah itu yang karena perkembangan zaman dengan adanya AI, sebenarnya itu jadi tantangan kita. Sebenarnya hak cipta ini Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 ya kalau enggak salah ya. Coba dicek nanti undang-undang berapa, undang-undang cipta. Nah itu seharusnya dengan sekarang 2025 kan seharusnya sudah bisa direvisi ini karena memang perkembangan teknologi ini makin hari makin maju, makin berkembang. Bisa enggak kapasitasnya undang-undang ini mencakup perlindungan hukum terkait dengan hak cipta sekarang? Ada muncul lagi AI. Nah, dengan itu baru AI itu enggak bisa kalau misalnya mau buat suatu karya cipta, karya tulis pakai AI enggak bisa dibuktikan ini bisa pakai AI atau enggak bisa, enggak ada pembuktian gitu. Dia mengaku aja itu karyanya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita mendorong mengimbau juga semua masyarakat mau pakai teknologi buatan manusia apa saja itu silakan. Itu dijadikan bahan alat bantu kita untuk menghasilkan karya original. Tapi please harus memang original dari kita, karyanya kita. Kalaupun dia ada AI atau ada bantuan yang lainnya itu hanya sebagai media untuk alat bantu kita membuat suatu karya. Tapi dengan bijak menggunakan, dengan etika yang baik. Bagaimana secara luas bisa dilakukan aplikasi 1 sampai 3 yang bisa menghasilkan suatu karya, tapi jangan lupa dengan original kita, karya kita sendiri. Jangan copy paste istilahnya, jangan ini baru diakui. Jadi seperti itu. Jadi mohon itu menjadi tantangan kita, mau nggak mau tetap harus pakai AI kan sekarang, apalagi anak sekolah. Tapi bagaimana tantangan itu dengan etika yang baik, cara kita menggunakan itu jangan melepaskan dari semua kekayaan intelektual yang kita punya, original kita hilang. Jadi hanya copy paste udah kelar. Nah itu yang menjadi tantangan kita untuk yang AI ini. Cuma kalau dari penegakan hukumnya, saya himbau kepada semuanya yang punya karya, khususnya di hak cipta atau karya cipta, seni sastra ilmu pengetahuan, itu segera lakukan pencatatan pendaftarannya. Karena kenapa sekarang semua bisa dipakai. Bagaimana hukumnya kita kalau sudah ada sertifikat ciptanya, ya kita bisa lakukan itu. Kita bisa klaim, kita bisa laporkan. Apalagi media sosial sekarang, padahal kita orang yang video, tapi ternyata dia yang viral, maksudnya dia. Nah seperti itu.
karena ada nilai-nilai uang, semuanya ini kan diatur undang-undang karena ada nilai ekonomisnya sebenarnya, nilai uang. Apalagi sekarang kalau mau menghits atau viral kan mudah sekali kan. Makanya bahasa hati-hati bagi konten kreator ataupun pelaku-pelaku seni ekonomi kreatif, ayo catatkan, daftarkan apapun yang menjadi hasil karya dia. Enggak bicara kita tunggu nanti viral, enggak. Daftarkan sekarang, kita nggak tahu kapan viralnya. Kita nggak tahu permasalahan kita ke depan. Jadi kayak ini kadang masih api kecil, orang biarkan. Nanti kalau sudah api besar baru, wah gimana ini gimana. Jadi apapun hasil karya yang kita punya, sekecil apapun itu, tapi kalau kita lihat itu, ya untuk kedepannya kita hargai bagaimana. Kalau bukan kita yang hargai, siapa lagi. Jadi harus kita dulu, mulai dari kita diri sendiri, daftarkan, catatkan apa yang menjadi hasil karya kita lindungi secara hukum. Penegakan hukumnya sudah jelas, kita yang punya, apalagi merek first to file, cipta selama kita bisa buktikan dan ada sertifikat pencatatan, nggak bisa kalian pakai dengan seenaknya ataupun dengan niat yang tidak baik, misalnya orang lain. Kita bisa laporkan. Ya, kurang apa lagi nih Sobat Indah. Iya, betul. Karena pengurusannya mudah loh. Iya, bisa Biar langsung. dari rumah aja kan bisa kan ya tadi ya. Ya, apalagi ya, kalau ada karya segerakan daftar ya. Apalagi kalau hak cipta, kalau memang merek kan butuh memang 5 menit selesai aplikasi pendaftaran, tapi terbitnya sertifikat. Nah sekarang nih informasi yang sangat luar biasa, sukacita. Dulu ya Bu Ivon masih sampai 1 tahun 2 tahun. Sekarang ini Pak bisa sampai 4 sampai 6 bulan keluar sertifikat merek. Itu luar biasa dari DJKI sampai 4 sampai 6 bulan. Nah itu kita bilang sebenarnya lama ya, 6 bulan bisa kan besok keluar gitu. Nah kita kan karena bukan bicara soal izin, kita bicara aset. Baru first to file kita harus ngecek dulu. Ini orang punya, jangan sampai melanggar mereknya orang, selesai. Makanya itu butuh sampai sekian tahun dulu dan sekarang dipermudah 4 sampai 6 bulan. Kalau cipta Pak, selesai pendaftaran KTP, kalau dia lagu mana liriknya, mana not angkanya, mana not baloknya, kalaupun ada MP3 rekaman silakan kita upload juga. 5 menit bayar PNBP dengan sebesar 200.000, terbit sertifikat. 7 menit langsung terbit sertifikat. Jadi kalau ada Pak Esta, ada hasil karya atau pertunjukan atau video, ini kalau misalnya udah lengkap, ada KTP, ada buktinya, bukti karya ciptanya, 5 menit langsung keluar sertifikatnya. Bayar 200.000 nih Pak Esta. Nah ini perlu lagi saya tekankan juga dengan masyarakat. Dengan masyarakat, karena kita lihat gini, masyarakat kadang berpikir mindset-nya mahal. 200.000 cipta. UKM pun saja sudah direndah-rendahkan harganya ya, dari umum 1.800.000 dengan 500.000. Ya. Cuma saya dengan teman-teman yang ada di Kementerian Hukum di bidang KI khususnya, ayo kalian sampaikan ini kepada masyarakat. Rubah mindset bahwa itu bukan mahal. 200.000 Pak Esta, daftar. Perlindungan hukum seumur hidup. 1 tahun 365 hari. Seumur hidup kita nggak minta-minta ya. Bonus lah kalau kita sampai di 80-an, 90-an. 1 hari kita bayar berapa sih dibagi 200.000? Mindset itu yang kita coba tanam. Dirubah, mau bilang 200.000 mahal? Enggak Pak. Ya kan? Dibanding perlindungan yang kita dapat. Seumur hidup, kalaupun meninggal warisan dapat 70 tahun. Tambah. Merek, 500.000 Bu Ivon. UKM atau IKM, 500.000. Perlindungan hukum, Ibu Ivon tadi sudah bilang sertifikat berlaku 10 tahun. Dan dapat diperpanjang. 10 tahun bagi 500.000, berapa 1 hari? Perlindungan hukum kita dapat 10 tahun, dapat diperpanjang. Tidak bisa dipakai orang lain. Hanya kita yang punya hak itu. Nah itu yang boleh, 500.000 mahal? Enggak akan mahal itu 500.000. Kalau mau dibilang UKM oke, baru berdiri Bu, mau sewa DP tanpa, mau beli peralatan bahan-bahannya. Tapi dibanding perlindungan hukum yang kita dapat khusus merek 500.000, berapa sih 10 tahun? 5.000 kali 10 tahun. Iya. Nah ini yang masyarakat itu mindset. Belum terlalu. Benar sekali. Jadi banyak pemahaman di masyarakat seperti itu. Aduh berapa lagi bayar PNBP-nya kan. Apalagi misalnya belum dijelaskan di podcast ini. Pasti berapa ini bayar biaya pendaftaran. Dan memang bersyukur ada
fasilitasi dari beberapa dinas perindak ada, dinas pariwisata ekonomi kreatif. Ya sisa dilihat mana yang masuk binaannya, mana yang bisa diperbantukan untuk dilakukan pendaftaran fasilitasi. Bukan gratis sebenarnya, tetap dinas yang bayar, tapi untuk masyarakat nggak lakukan pembayaran gratis. Nah kalaupun ada, ya jangan juga tunggu fasilitasi dari dinas, itu kan. Kalaupun fasilitasi dari dinas sudah diinformasikan mungkin ada terbatas karena APBD atau apa yang digunakan. Ayo dong masyarakat dengan menggunakan uang 500.000 ataupun pelaku ekonomi kreatif 200.000, itu hal yang sangat dibanding perlindungan hukum yang kita dapat. Dengan 500.000 kita sudah punya hak itu ya? Punya hak 10 tahun. Cipta 200.000 seumur hidup. Ya. Oke, jadi ini menarik sekali nih. Ini cuman karena kita juga dibatasi waktu. Mungkin dari Ibu Ivon, Ibu Aida mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan dari Ibu Ivon dulu ya barangkali ya, silakan. Dari dinas ya terkait dengan merek ya, kita bicara merek. Silakan. Ya, dari kami Dinas Perindak menyarankan kepada pelaku usaha IKM kalau ada produk segera daftarkan mereknya seperti yang disampaikan oleh Ibu Aida. Karena kami dengan mendaftar sertifikat merek, jaminan hukumnya itu ada. Apalagi merek itu berlaku selama 10 tahun. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu Ida disampaikan kepada masyarakat apa yang harus ya, maksudnya yang ingin disampaikan. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat yang sudah menyaksikan kami di podcast ini, akhir kata kami menyampaikan mewakili dari Kementerian Hukum Sulawesi Tengah ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat, mau tunggu kapan lagi dan mau siapa lagi. Kalau bukan kita, nah kalau bukan sekarang. Ya. Segera lakukan pendaftaran maupun pencatatan apapun yang menjadi hasil kekayaan intelektual kita, lakukan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan. Kami ada di sini, kami siap, baik dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi maupun dari kami Kementerian Hukum, siap untuk melakukan fasilitasi, siap untuk melakukan pendampingan, supaya masyarakat bisa mendapatkan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Oke, terima kasih Bu Aida, Ibu Ivon, terima kasih. Dan sekali lagi, ucapkan juga terima kasih buat sponsor kita, Irdi Food. Oke. Soalnya enak tadi. Saya baru mau tanya. Bebas gluten, kaya rasa. Dan perlu diinformasikan bahwa UKM ini berkomitmen untuk menghadirkan cemilan sehat berbahan lokal dan 100% gluten free ya, atau bebas dan tanpa bahan pengawet. Dan produk IRDI ini dibuat dengan bahan-bahan alami yang seperti singkong, kelapa, kacang-kacangan lokal yang diolah secara higienis untuk menjaga nutrisi dan cita rasa yang asli. Terima kasih sekali lagi buat IRDI. Food, Oke. Ini kalau sponsor-sponsor. Ya, kalau mau dapat ini kita bisa kemana Pak Fik? Mau beli di toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh Palu. Oke, ya ada Instagramnya juga ya kalau nggak salah di TikTok ya, di TikTok juga. Di TikTok ada juga. IRDI, yang penting IRDI. Di TikTok ada juga kue bisa kering ya. Ya, pengiriman pemesanan lewat TikTok juga bisa ini. Oke. Oh, ada barcode-nya Pak. Nih, wah luar biasa. Bisa di-scan langsung. Iya, dan ini dipastikan sudah mereknya sudah didaftarkan. Sudah. Tadi dicek merek IRDI sudah ada terbit sertifikat. Silakan Ibu Oke. Nah, Sobat Indak, itulah perbincangan kita dengan narasumber kita yang hebat dan yang berkompeten, dan terima kasih sudah hadir sekali lagi Bu Ivon. Dan bagi Anda pelaku usaha atau penghasil atau yang bermain di dunia hiburan konten tadi seperti cipta-cipta, itu bisa langsung daftarkan ya. Langsung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tengah atau langsung ke Kemenhum di Jalan apa Bu, di Dewi Sartika, atau bisa juga mandiri ya melalui online bisa juga. Untuk memastikan kita sediakan untuk memastikan semua hak cipta kemudian merek itu punya Anda gitu ya untuk pelaku usaha. Nah, terima kasih sekali lagi. Dan kepada Sobat Indak, jangan lupa untuk saksikan terus Indak Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga. Oh iya, like dan share. Karena ini informasi ya. Betul. Nah, jadi terima kasih kepada narasumber sekali lagi yang sudah hadir, dan semoga ini menjadi dorongan bagi para pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk semakin sadar pentingnya perlindungan merek dan
apa namanya tadi, haki ya, Ya. dalam menunjang bisnis mereka tentunya. Ya, Oke. ya. Oke, para pendengar podcast, terima kasih telah menyimak episode ini dan saatnya saya Epta undur diri Saya Fikri. dan sampai bertemu di podcast selanjutnya Indak Podcast, Jejak Industri dan Perdagangan.